Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Di kepala kita, menerbangkan 1,5 juta balon pasti bakalan seru banget kan? Langit-langit bakal dihiasin balon dan semua orang pasti bakal seneng banget deh, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Cuma apa yang kita pikir bakal jadi hal yang sangat menarik ini sayangnya malah membawa petaka. Yang bikin lebih mengerikannya lagi, festival balon ini malah jadi sejarah kelam yang pernah terjadi di kota itu teman-teman. Gak nyangka kan cuma karena balon tuh bisa jadi sejarah mengenaskan? Langsung aja yuk kita bahas kisahnya. Pada tanggal 27 September 1986 di Amerika atau lebih tepatnya di Ohio, United Way of Cleveland yaitu sebuah organisasi amal punya ide gila untuk bikin acara penggalangan dana. Mereka pengen mecahin rekor dunia dengan melepas 1,5 juta balon helium ke langit di sana guys. Ya, dari dengar idenya mungkin terdengar keren banget kan? Dan ide ini dilakukan juga untuk mengubah mindset orang-orang tentang daerah ini karena selama ini Ohio tuh punya reputasi yang buruk. Makanya cuma sedikit orang-orang yang mau tinggal di sana ya. Untuk persiapannya sendiri bener-bener serius banget karena mereka tuh butuh waktu sampai 6 bulan dan melibatkan ribuan sukarelawan. Iya guys, soalnya untuk bisa menerbangkan semua balon ini secara bersamaan, mereka tuh butuh jaring raksasa yang bisa dibilang segede kotanya tersebut. Belum lagi ngisi balonnya pakai helium. Pasti makan waktu dan butuh banyak banget orang kan? Tapi kalau dipikir-pikir untung pakai helium ya. Kalau ditiup pakai mulut mah kayaknya sakit paru-paru duluan tuh 1,5 juta balon. Persiapannya sangat lancar dan gak ada kurang sedikit pun. Namun persis saat malam sebelum hari H, badai dahsyat tuh melanda daerah itu teman-teman. Iya, meskipun peringatan cuaca yang serius dikeluarkan, dari pihak penyelenggara tetap maksa ya untuk melanjutkan acaranya. Nah, di sini nih masalahnya. Pada hari peluncuran, 2 nelayan dilaporkan hilang di Danau Erie setelah perahu mereka ditemukan kosong. Pencarian oleh penjaga pantai pun dimulai bersamaan dengan persiapan Balloon Fest tersebut. Nah, waktu balonnya terbang, lebih dari 100.000 orang berkumpul di pusat kota untuk menonton momen bersejarah ini ya. Pemandangannya tuh benar-benar indah dan kegembiraan pun dirasakan sama semua orang. The Guinness Book of World Records has just been broken in Cleveland. Over 1,500,000 balloons going up in the air at this very moment. Look at the crowd below. Tapi sayangnya kegembiraan ini tidak bertahan lama. Ingat kan yang tadi aku bilang ada badai? Angin dingin dan juga hujan pun segera nyusul di mana bikin balon-balon yang masih ada di atas itu terhempas kembali ke tanah teman-teman. Dalam waktu singkat, hampir semua balon menyebar ke seluruh kota dan menyebabkan kekacauan yang begitu massal. Wah, benar-benar kacau deh. Dampak ke lingkungannya juga parah banget. Balon-balon ini menyebar kemana-mana bahkan sampai ke Kanada loh teman-teman. Banyak hewan yang memakan balon-balon ini karena dikira makanan, padahal ini tuh bisa bikin mereka sakit atau bahkan mati. Bandara di sana aja terpaksa ditutup karena landasan pacunya tertutup oleh balon-balon itu dan beberapa kecelakaan mobil terjadi di jalan-jalan akibat balon yang berserakan. Nah, pertanyaan kalian semua tuh pasti begini kan? Lah, emang gak diperhitungin apa bakal kemana balonnya? Itu masalahnya teman-teman. Seharusnya saat di ketinggian tertentu balonnya tuh bakalan pecah karena panas. Tapi berhubung hari itu terjadi badai, balon-balon tersebut sayangnya jadi susah pecah dan berujung nyebar kemana-mana. Nah, yang lebih ironisnya lagi, peluncuran balon besar ini juga mengganggu pencarian 2 nelayan yang hilang tadi ya. Soalnya dengan jutaan balon yang mengapung di danau ini tuh bikin cara nemu nelayannya jadi sulit banget dan bahkan bisa dibilang mustahil. Fun fact-nya, mereka pun baru bisa menemukan jasadnya setelah 2 hari, yang itu pun karena sudah terdampar di pantai loh. Kacau kan? Acara yang seharusnya seru malah berujung jadi horor begini ya. Bahkan lebih banyak nyiksanya daripada senengnya kan guys. United Way pun kena banyak tuntutan hukum, dimana salah satunya berasal dari istri nelayan yang meninggal itu. Dia tuh nuntut mereka 3,2 juta dolar. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini guys? Selain jadi pengingat tragis, di sini aku juga belajar kalau semua hal itu harus dipikirin dengan detail ya. Soalnya konsekuensi itu selalu ada. Iya sih, acaranya dapat Guinness Book of World Records. Tapi karena insiden ini juga nggak boleh ada peluncuran balon dimanapun lagi loh. Padahal niatnya baik ya, dari awal pengen ngumpulin uang untuk acara amal sama mengubah wajah kotanya. Namun aku mau ingetin lagi juga sih, sebaiknya rencana yang kita bikin tuh kita tetap harus mempertimbangkan faktor alam ya guys. Kalau emang tidak memungkinkan, ya mending gak usah dilakuin sama sekali. Setuju nggak?
Kalau kalian suka dengan tipe-tipe video seperti ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Tonton video-video cerita dan pengetahuan kita di TikTok dan juga Instagram ya. Oke, thank you guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.